في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق أخبارا وآثارا يحتج بها جزاه الله خيرا. قال رفيعي تعبير العيد قسمان أحدهما في الصلاة والخطبة والثاني في غيرهما والأخير ضربان مرسل ومقيد فالمرسل لا يقيد بحال بل يؤتي به في المساجد والمنازل بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا والمقيد يؤتى به في أدبار الصلاة خاصة. فالمرسل مشروع في العيدين جميعا وأما المقيد فيشرع في الأضحى ولا يشرع في الفطر على الأصح إن الأكثرين نقله زبيد في الاتحاد وذكر الزبيدي في الاتحاد وذكر الغزالي في صفة التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الزبيدي وفي الإبصاه لابن هبيرة قال مالك وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا نسقا حسب. وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد صفة التعبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يشفع التعبير في أوله وآخره. قال الزبيدي قلت والذي اشتهر استعماله الآن في تعبير في العيدين في مصر وما والاها من البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وهذا هو المعتاد الآن وقبل الآن وفي الجمع بين زيادات وهو حسن. وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه المذكور وإن لم يرد فيه نقل فهو حسن أيضا والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا. Jadi kemarin itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi mujahidi wa ali Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan fi qalbi. Bismillahirrahmanirrahim wal 'adli. Jadi kemarin itu terakhir pembahasan kita itu adalah bagi orang-orang yang menghidupkan daripada malam hari raya, bagi orang yang menghidupkan malam hari raya dengan bertakbir. Di salah satu hadis Nabi besar Muhammad, beliau katakan barang siapa yang menghidupkan daripada malam hari raya dengan dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hatinya itu kehidupan, cahaya. Yang mana yang pada saat itu semua hati-hati orang sedang mati semua. Perkataan daripada lam yamut qalbuh ataupun hatinya itu tidak mati itu ditafsirkan oleh Al-Imam Hasan Nasyad di syarahnya ini beliau katakan maksud daripada lam yamut qalbuh itu adalah hatinya itu tidak bingung ya. Nanti hatinya tidak bingung ketika dia sakaratul maut nanti dia tidak bingung, hatinya kuat. Hatinya itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syaitan itu tidak mau meninggalkan kita. Dari kita ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati pun syaitan masih mendampingi kita. Nah, di saat sakaratul maut itu adalah di saat-saat yang paling menakutkan. Di saat kita paling membingungkan. Berapa banyak orang di dalam sakaratul maut dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelebihan orang yang menghidupkan daripada malam hari raya dengan bertakbir itu kata Nabi besar Muhammad, Allah mantapkan hatinya. Dan juga daripada faedahnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatinya
untuk tidak tergoyah dengan dunia, ya, karena ad-dunya ra'su kulli hati'ah, hubbud dunya ra'su kulli hati'ah. Cinta dunia itu pecongnya, kepalanya, pusatnya, inti daripada semua kejelekan. Kalau seandainya hati kita sudah dinaungi dengan dunia, itu apapun, kalau kita lebih memilih nafsu dunia maka kita akan berzina. Kita lebih memilih harta, nggak ada duit, kita merampok, kita melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah, ini kelebihan daripada orang-orang yang menghidupkan daripada malam hari raya. Lam yamut qalbuhu, kata Muhammad, hatinya itu tidak mungkin mati. Dalam artian Allah berikan cahaya dalam hatinya, Allah berikan ketenangan dalam hatinya, Allah berikan kelapangan dalam hatinya, sehingga di momen-momen yang genting dia tetap mantap teguh di jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini disebutkan ketika hari raya juga kita disunnahkan untuk saling tahniah, saling mengucapkan, saling bergandeng tangan, saling memaafkan, saling mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Asal Id ya'ud ilaina wa ilaikum, dan beberapa hal kalimat-kalimat yang baik itu juga dianjurkan. Sampai Al-Imam Al-Bukhari itu membuat bab tersendiri di dalam kitabnya Sahihul Al-Bukhari, yang mana di situ nanti menceritakan riwayat-riwayat hadis Nabi besar Muhammad yang menunjukkan beliau itu mencontohkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk saling memberikan ucapan kepada sesama saudara kita, yang mana itu nanti bisa dijadikan hujjah. Nah, di dalam takbir Id itu ada dua, ya. Ada takbir di dalam salat dan khutbah. Takbir dalam salat yang kemarin kita pelajari. Kalau kita mazhab Syafi'i, takbir salatnya 7 kali rakaat pertama, selain daripada takbiratul ihram. Nanti rakaat kedua juga 5 kali. Itu takbir di dalam salat. Ada juga nanti takbir di dalam khutbah. Biasa kita memulai khutbah juga takbir. Nah, itu yang pertama. Ada jenis satu lagi takbir yang mana ini menjadi ada 2 bagian. Ada yang namanya mursal, ada yang namanya muqayyad. Kalau mursal itu dia tidak terbatas oleh waktu, dia tidak terbatas oleh sebuah kegiatan. Jadi mau ente baca habis maghrib malamnya, malam hari raya ente baca habis maghrib, ente baca habis isya, ente baca jam 9, ente baca jam 10, ente baca lagi tiduran, ente baca lagi ngumpul rame-rame, itu la yatagayyad biha. Dia tidak terikat dengan apapun, baik daripada waktu ataupun acara ataupun sholat ataupun khutbah, tidak. Itu namanya takbir mursal. Nah, takbir mursal ini diperuntukkan untuk hari raya Idul Fitri, untuk hari raya Idul Adha. Ya. Jadi mulai dari malam Lailatul Id, daripada ghurubus syams sampai setelah sholat. Itu dimulainya sampai itu. Ada juga namanya takbir mugayyad. Takbir mugayyad ini dia yang tagayyad mugayyad ini dia terikat dengan setelah waktu sholat. Kita ada sholat 5 waktu. Nah, setelah kita sholat 5 waktu kita ucapkan takbir. Nah, ini takbir yang seperti ini hanya dikhususkan untuk takbir Idul Adha. Biasanya sampai selesai ayam tasyrik, ya. Sampai selesai ayam tasyrik. Jadi dimulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Selesai daripada ayam tasyrik, ghurubus syams, maka takbir itu tidak diperbolehkan lagi untuk kita ucapkan. Jadi takbir di dalam Idul Fitri itu ada 2 bagian. Ya, ada takbir yang dikhususkan ketika kita sholat Idul Fitri. Ini maksud sholat adalah sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Ada takbir juga yang dia tidak dibataskan dengan sholat.
tidak dibataskan dengan khutbah, dan itu bisa masuk ke Idul Fitri, bisa masuk ke Idul Adha. Ada juga takbir yang dibaca setelah habis sholat, 5 waktu itu hanya dikhususkan untuk takbir Idul Adha, ya. Dan takbir ini masyru', disyariatkan dan beberapa metode kita untuk melafalkan daripada takbir itu banyak, ya, banyak. Terakhir yang biasa kita pakai, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zabidi di sini, alladzi ishtahara isti'maluhu al-an fi takbir fil idan fi Misr wa walahu minal bilad, yang dikenal di Mesir dan semuanya daripada negara-negara yang lain yang mereka pakaiin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Kalau kita habis ini apa? Walau karihal kafirun. La ilaha illallah itu, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansar sayyidina Muhammad wa ala azwaj sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyah sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Wa hadha huwa al-mu'tad al-an wa qabla al-an wa fihi al-jam'u baina ziyadat wa huwa ahsan. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matur wa illam yarid fihi naglun fa huwa hasanun aidan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian hadis yang kelima, وعن سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى باب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير. Dalam hadis terakhir ini diriwayatkan oleh Sa'd bin Aus al-Ansari daripada abahnya radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila tiba hari raya Idul Fitri, semua malaikat itu mereka berhenti di pintu-pintu jalan tersebut, raya mereka memanggil kita, menyuruhkan kepada kita, ayo sekarang sini, ente ambil semua daripada pahala-pahala ataupun kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kalian, karena umirtum bi qiyamil lail faqumtum. Kalian di saat bulan Ramadan sudah disuruh untuk mendirikan malam hari, untuk bangun di malam hari dan salat, baca Quran. Maka kalian melakukan hal tersebut. Umirtum bi siyamin nahari wa sumtum wa ata'tum rabbakum. Kalian disuruh untuk puasa di siang hari. Kalian puasa, kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini ikbidu jawaizakum, kalian ambil pahala-pahala kalian. Kalian ambil yang sudah Allah hadiahkan untuk kalian. Fa idza sallau nada munadin, kalau kita udah salat itu malaikat juga menyerukan kepada kita, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan untuk kita. Fardi'u rasyidina ila rihalikum fahuwa yaumul ja'izah. Pulang kepada ke rumah dengan kendaraan kalian ataupun apapun itu, ente pulang karena Allah Subhanahu wa taala hari ini adalah hari ja'izah. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan semua yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan puasa. Wa yusamma dzalikal yawm fis sama' yaumul ja'izah. Qala al-Hafidz al-Munziri rawahu at-Tabarani fil Kabir. Walhamdulillah على نعمة الجزيلة وفضله الكبير وكان تمام عشية يوم الاثنين المبارك الموافق لليوم العاشر من ربيع الأول الأنوار بأنواره صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم
سنة 1357. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala نسأل الله تعالى أن يحسن أعمالنا ويجعل بطاعته اشتغالنا ويختم لنا ولأحبابنا ولوالدينا بسعادة آجالنا. وكان تمام هذا تعليقي باللطيف بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله المنيف يوم الأحد الموافق 27 من شهر ربيع الثاني سنة 57 بعد 300 وأول ألف من هجرة من له كمال العز والشرف صلى الله عليه وسلم وشرف استمى بحمد الله وحسن توفيقه. Sama bihamdillah wa husni taufiqi alhamdulillah. Maka pada malam hari ini kita sudah selesai menghatamkan daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Hasan Muhammad Al-Mashhad daripada ulama besar yang ada di Haram Makkah, ya, termasuk daripada gurunya juga Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan karangan-karangannya kita di dalam beberapa hal, di dalam beberapa fan itu banyak, baik dari ilmu hadis, tasawuf, fikih dan hal-hal yang lainnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam 2 tahun ini kita bisa menghatamkan kitab yang bernama Is'aqu Ahlil Iman fi Wadha'ifi Syahri Ramadan. Kita harapkan dengan hatamnya kitab ini semua yang sudah kita kerahkan daripada tenaga dan apapun itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan barakah daripada mualliful kitab, daripada setiap huruf ataupun ibarat yang kita baca semuanya kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keberkahan daripada Al-Imam Hasan Mashhad, dan diberikan ridhonya karena kita sudah membaca daripada kitab beliau yang berjudul Is'aqu Ahlil Iman fi Wadha'ifi Syahri Ramadan. Maka kita bacakan Fatihah wa sahibul kitab ala hadhihi niyah ala kulli niyatin salihah wa ala ma'awina wa ala ma'na wa fi ashabi washabihin wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sudah. Karena malam hari ini kita ada 2 acara, ya, ikhtitam Haladoh Ramadan, sekaligus kita merayakan daripada haul al-muhaddits Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Insyaallah nanti setelah qasidah ada pembacaan managif qasidah. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومهوى كل الخطا وكلنا يا معين وهب لنا ما نروم من نافعة العلوم عسى بفضلك نعوم في بحر حق البقين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى
من الخالدين يا ربي يا ذا الجلال والإكرام بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل الحال واقطع عرى المفسدين واصلح لنا كل الحال واقطع عرى المفسدين والحمد لله رب العالمين. Kita dengarkan manaqib daripada sahibul hal yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Bahrul Razik. Fa'alaihi falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwal kiram majlisul asatidah, wabil khusus kepada As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Abuya Umar bin Alawi As-Segaf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami membacakan manaqib daripada Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, tentu kami semua majelis taklim pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Abuya Umar bin Alwi bin Ahmad As-Segaf yang telah meluangkan waktunya membimbing kami dengan pembacaan kitab dan nasihat-nasihatnya selama ini, dari mulai tahun kemarin bulan suci Ramadan sampai tahun ini. Maka kami semua tidak bisa membalas dari semua perhatian Sayyid Al-Habib Hasan bin Umar bin Alwi As-Segaf, juga daripada ilmunya, kecuali kami hanya mengharap mudah-mudahan kami semua diakui sebagai santrinya dan bisa bersama-sama bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat dengan datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami dari Majelis Taklim Kutubus Salaf atau Majelis Pecinta Islam yang di bawah asuhan oleh Abuya Al-Habib Umar bin Alawi bin Ahmad As-Segaf juga minta maaf yang tiada terhingga kepada As-Sayyid Hasan bin Abuya Umar As-Segaf, karena kala ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, baik penjemputan ataupun hidangan ataupun tempat dan yang lainnya. Mohon kiranya kami semua dapat dimaafkan. Dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bukan hanya terakhir kalinya, tapi ke depan masih bisa bergulir setiap tahunnya, bahkan setiap saat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para asatid, para rekan-rekanku yang kesemuanya amat saya hormati, alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya dan minta maaf sebelumnya. Sam'an wa ta'atan atas perintah Sayyid Al-Habib Hasan bin Umar bin Alwi As-Segaf agar Al-Fakir membacakan manaqib singkat daripada Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, sebagaimana manaqib yang ditulis oleh Hayatus Safwah Al-Malikiyah. Beliau adalah Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ke-21, itu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau Sayyid Alwi
bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram Makkah yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkatul Mukarramah, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majlis taklim di kediaman beliau kawasan Utaibiyah. Kemudian dilanjutkan di Rusaifah, keduanya masih di kawasan kota Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, abauka salasatun, abuka alladhi waladaka walladhi zawwajaka ibnatahu walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuyah bersambung hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mekah adalah anak cucu. Mereka adalah anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita muliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya Maliki, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajar fikih madhab Syafi'i. Manhaj atau metode Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok, sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras, sebagaimana dawuh beliau, akrihu at-ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasyaddidin. Tarbiyat Abuya, manhaj tarbiyat Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya bercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh beliau, ana u'allimul akhlak wal muru'ata qoblal ilmi wal kitab.
Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam kalam hikmah Abu Ya Al-Maliki yang lain, beliau berkata, beliau daud, la yakfi lil alimi ilmuhu waqdahu idza lam yakun mahu akhlaqun wa adabun. Seorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai akhlak dan moral yang baik. Abu Ya lebih mengutamakan khidmah dalam kurung melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Dahulu beliau, at-talibul khudum ahsan indi min at-talibil mujtahid. Santri berkhidmat lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Dalam kalam hikmah Abu Ya Al-Maliki yang lain, beliau daud, sabatul ilmi bil mudakarati wa barakatuhu bil khidmati wa na'uhu biridhas syekhi. Yang artinya melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutola'ah dan barokahnya dapat diraih dengan cara berkhidmat, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya ridho dari sang guru. Karya Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abu Ya lebih daripada 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa makhtutat atau manuskrip yang belum dicetak. Di antara karya Abu Ya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Faham-faham yang harus diluruskan. Amanah Abu Ya pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Masehi, Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abu Ya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat daripada Abu Ya As-Sayyid Ahmad, putra beliau. Alhamdulillah, pada Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Maret 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Abu Ya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian dengan diberi nama Hayatus Safwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hayatus Safwah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwah dan berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hayatus Safwah Al-Malikiyah berada di Jalan Guyong Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abu Ya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang Naqobah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karamah Abu Ya, di antara sekian banyak karamah Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abu Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, atamanna minallah ayyaqbidha ruhi baina tullabi wa kitabi wa ana shaimun. Saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku,
dan saya dalam keadaan puasa. Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wafat pada saat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggu oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Abuya Al-Maliki selalu mendapatkan barokah dan madad Abuya Al-Maliki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kecil kepada Ustaz Bahman Fadli sudah membacakan kepada kita daripada manaqib sikap Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang sejatinya kalau sejarah beliau kita uraikan semua di dalam buku itu mungkin ratusan jilid ya. Sejarah orang besar seperti beliau yang bukan hanya mempunyai karya kitab tapi mempunyai karya murid yang banyak yang bermanfaat baik untuk orang-orang Indonesia ataupun orang-orang luar sana. Jadi kalau seandainya kita uraikan semua manaqib beliau mungkin tidak akan cukup. Satu kitab nggak cukup, ratusan kitab baru cukup untuk mengisi daripada manaqib orang-orang yang seperti beliau Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Maka ketika kita sudah mendengar daripada manaqib orang yang mulia seperti ini, maka tidak elok dan tidak indah kalau kita tidak diurai ataupun ditafsirkan ataupun yang lebih didalami dengan izatun hasanah. Maka dalam kesempatan ini ya, kita pilih beberapa ustaz kita yang ada di sini untuk memberikan daripada tausiah. Ya sampai kalau anak terus kan udah bosan nanti Pak? Enggak bosan. Jadi kita pengen dapat barokah ya, barokah dari ustaz yang lain. Di sini banyak ustaz tapi sayang kalau tidak ditampilkan. Jadi kita minta akan kesediaannya kepada para ustaz paling tidak 5 menit teman untuk memberikan kita ini siraman rohani, tausiah agama ataupun kutipan daripada pelajaran ataupun manaqib yang sudah didengarkan. Nah kita mintakan yang pertama kepada Ustaz Abdul Munib. Ini beliau ini tamatan Darul Habib, mondok di Darul Habib 10 tahun, belajar di Ribat Tarim di Yaman, di tempatnya Al Habib Salim Asyatiri yang dulunya ini adalah pondok pertama yang ada di Hadramut ya. Pencetus pertama adalah Sahib Bughiyah al-Masyhur Abi Abdurrahman al-Masyhur Sahib Bughiyah. Dan ini Ribat Tarim ini itu ikon yang ada di kota Tarim itu Ribat Tarim. Bahkan anak-anak kecil pun yang masih sekolah itu belajarnya di sana. Ya, jadi anak-anak kecil orang-orang SD itu mereka itu level tingginya itu mungkin sudah lebih dari kita. Karena mereka itu setiap malam belajar dari Ribat Tarim. Mungkin setiap malam sampai 1000 ya. Sampai nggak 1000 santri setiap malam. Mungkin bisa sampai setiap malam itu mereka mengajarkan 1000 santri, baik itu tetap ada di Ribat itu ataupun orang-orang anak kecil yang datang berhalakoh. Jadi orang-orang dulu itu pasti masuk di situ, pasti belajar di situ, pasti belajar di Ribat. Nah, orang Puding salah satunya punya alumni dari Ribat, dari Adrok. Sedikit saja 5 menit. Nah, kita minta dengarkan daripada
tausiah. Nanti ustaz-ustaz yang lain siap-siap. Paling tidak 3 ustaz. Ya, 3 ustaz kita dengarkan. Ustaz itu ayo kalimat. Nanti muskilah. Ini di list ini duduk atau mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani bi jahin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Al-Habib malam ini masih berkenan ataupun masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan mau'izah ataupun pengajian yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada kita. Termasuk bahkan di dalam hadis diriwayatkan termasuk amal juga termasuk, yaitu pengajian di bulan Ramadan, amal yang baik juga. Bahkan disebutin dalam kitab salah kalau tahu Waidun Nazirin, kalau ada salah satu kitab, termasuk amal yang sangat bagus ataupun yang sangat dianjurkan, yaitu kita menghadirkan juga majelis ilmu. Dan di sini alhamdulillah kita dari awal bulan Ramadan sampai pertengahan, alhamdulillah kita mendengarkan ilmu dari beliau, bahkan nasihat-nasihat tak lupa kita dapat juga dari beliau. Kalau masalah nasihat ataupun masalah kalam-kalam mutiara yang harus disampaikan, cukup kita amalkan ataupun kita simak ataupun kita dengar dari Habib Hasan. Daripada amal yang kita dengar ataupun daripada penyampaian yang beliau sampaikan, dari kitanya yaitu kita mengamalkan, yang bisa kita amalkan. Banyak dari awal kitab Is'afun, itu banyak dari Is'afun Ahlul Iman, itu banyak yang dinasihatkan ataupun yang disampaikan ataupun yang diuraikan oleh kitab-kitab yang dibacakan. Itu banyak nasihat-nasihat, bahkan di dalam bulan puasa, bahkan larangan ataupun bahkan anjuran, bahkan ataupun itu tuntutan yang dianjurkan di dalam kitab tersebut. Maka dari kitab tersebut kita sudah cukup, bahkan dari penyampaian Habib Hasan itu sudah cukup. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada ceramah kedua. Kita mintakan kepada Ustaz Saifuddin dari Kayu Besi, perwakilan Kayu Besi, Ustaz ada? Ustaz Saifuddin. Ini Ustaz Saifuddin ini lulusan Turki, mondok di Darul Habib juga. Setelah itu tamat kan? Tamat. Setelah itu meneruskan belajarnya di Turki. Beliau juga termasuk penghafal Al-Quran. Dapat sanad qiraah hafaz, dapat sanad qiraah hafaz. Nah, kita persilahkan kepada beliau memberikan nasihat. Pak Alaihi dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja. Yang hormati Ustaz Said Hasan bin Abuya, Said Umar As-Sekaf, dan kepada para asatidzah yang lainnya, wabil khusus kepada Ustaz Fathur Razi yang Al-Faqih hormati, para
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir bingung mau apa. Al-Fakir ingat ada syair yang mengatakan idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu wa min 'ajabin jadat yadu syauki bil wardi wa qad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu yudhiru sirrullahi fil aqsi wat tardi. Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu, ketika asalnya baik, bapak ibunya baik, maka anaknya pun ikut baik. Di depan kita, alhamdulillah, kita kedatangan zuriat Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Hasan. Beliau anak daripada guru kita yang tercinta, Al-Habib Umar bin Ali Asgaf. Coba antum lihat dari anak-anak Ustaz Umar, dari mulai Habib Nabil, Habib Hasan, Habib Hussein, Habib Muhammad dan Habib Mahsin. Abah sama uminya orang yang baik, asalnya baik, anaknya pun ikut baik. Kalau antum lihat di Darul Habib, beliau, anak-anak beliau semuanya juara satu, semuanya. Kemarin anak yang paling bungsu Mahsin juara satu juga. Habib Nabil juara satu. Mereka semua yang mengambil juara satu. Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu, ketika asalnya baik, maka cabang-cabangnya pun ikut baik. Maka dari itu, ketika kita pengen anak kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kita sendiri dan cari pasangan yang baik juga. Jangan ngeliat cantiknya, tapi ngeliat akhlak budi pekertinya. Terus kelanjutan dari syair tersebut, wa min ajabin jadat syadu syauki bil wardi, perkara yang menakjubkan, perkara yang mengherankan, batang yang penuh dengan duri, akan tetapi keluar dari batang tersebut bunga mawar, bunga yang indah. Maksudnya apa? Orang tuanya biasa saja, kebun, buminya pun pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi subhanallah, anaknya mondok di Darul Habib sampai selesai, habis itu melanjut ke Turki, dan alhamdulillah sekarang berada di depan antum semua. Ini perkara yang termasuk menakjubkan. Wa qad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu, dan kelanjutan syair tersebut, wa qad yakhbusul far'u alladhi taba asluhu, dan sungguh amat sangat jelek sekali kalau ada anak nakal, bejat, durhaka, akan tapi dia keluar daripada orang tua yang soleh, orang tua yang alim. Kenapa? Apa itu terjadi? Liyudhiru Rasulullahi fil aqsi wa tardi, agar supaya Allah Ta'ala menampakkan rahasia yang Allah Ta'ala punya. Semoga dan mudah-mudahan Al-Fakir tadi bukannya ini bercanda ya, bukannya sombong. Ada syair yang mengatakan fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Ketika Anda berada di atas, jangan di antara manusia-manusia lainnya, jangan kalian merasa sombong. Fa innal miska ba'du damil ghazali, karena minyak misik itu berasal dari darah kijang. Jadi misik walaupun dia wangi, dipakai orang, jangan sombong lah, soalnya dia itu juga dari darah. Begitu juga kita, ketika kita berada di depan, jangan sombong, soalnya kita sama-sama dari mani. Hakadem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kita mintakan kepada Ustaz Nuruddin. Ustaz Nuruddin ada? Ustaz Nuruddin
ketiga kita mintakan kepada Ustaz Nuruddin alaihi falyatafaddal mashkura. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama Langsung sama aja, sama-sama. Dosa yang mulia yang ini dosa. Langsung isinya. ini sebenarnya penceramah memang karena berhubung besok guru kita Sayyid Habib Hasan bin Umar bin Alwi As-Sigaf akan meninggalkan kita untuk sementara ya. Kita doakan mudah-mudahan kita lanjut pilih di bulan Syawal. Karena ana walaupun umur tua dari beliau dan kelasnya pun Darul Habib lebih tua, lebih tinggi dari beliau, tapi untuk masalah ilmu ana Afan ya, mungkin kata ana sering ikut beliau ceramah keliling. Ana sering dengar beliau mengatakan kun, kata Nabi Muhammad SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun rabi' fala takun khamisan fatahlak. Kata Nabi SAW, jadilah anda orang yang berilmu, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Kalau punya ilmu, terus kata Nabi, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, maka menjadi orang yang belajar. Orang yang belajar menghadiri majlis taklim, membawa kitab, disuruh menghafal, mendobit. Kalau tidak bisa, ini mungkin yang kedua ini untuk orang yang mondok pesantren. Untuk kalau tidak bisa belajar, maka menjadi orang yang pendengar. Alhamdulillah kita yang keluaran pondok mungkin mengajar juga kurang, menghafal sudah karena usia sudah dengan usia, nah, mungkin masuk golongan ketiga. Alhamdulillah kita selama awal Ramadan sampai malam ini 15 Ramadan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan beliau ridho dengan ilmu yang beliau berikan pada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari beliau bisa kita amalkan. Kata Nabi terus, kalau tidak bisa menjadi orang yang mendengarkan, maka menjadi orang yang cinta. Alhamdulillah, nah, kita kawan-kawan sekalipun mereka ada yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, tapi anak sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu daripada perjuangan beliau, baik dari segi waktunya, hartanya, dan apa-apa pun yang dicurahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalaskannya. Lebih-lebih kita yang di dalam halaqah mudah-mudahan kita dikumpulkan beliau bersama-sama dengan guru-guru dan kakek-kakek beliau di akhirat nanti. Dan terakhir, mudah-mudahan beliau bisa mengenali kita di akhirat nanti, dan kami mengucapkan beribu-ribu maaf dan ampun mungkin dalam pergaulan kita selama ini, mungkin terlalu banyak sabtoh, karena terlalu banyak sabtoh akhirnya menimbulkan mungkin ada kejanggalan dan sakit hati di Habib. Anak pribadi dan mewakili teman-teman mohon untuk dimaafkan dan diridhokan. Mungkin inilah ceramah dari anak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa pada para
mengamalkan, ya. Nah, cara kita juga untuk membuat ilmu itu lengket, ilmu itu tidak hilang dengan kita mengamalkan, menjadi dengan ilmu tersebut ada kebiasaan, ya. Kalau sudah kita jadikan ilmu itu kebiasaan kita daripada pekerjaan, gerakan kita ataupun wiridnya kita, maka ilmu tersebut tidak akan hilang. Ya, seperti apa yang sudah Ana sampaikan kemarin, orang-orang dulu tersebut mereka itu selalu mendidik anaknya. Ketika mereka mengajari anaknya tersebut, mereka didik untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut, terutama daripada akhlak-akhlak yang berkaitan dengan kesehariannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ilmu yang sudah kita pelajari itu kita murojaahkan, kita ulangi, ya. Jangan cukup kita hanya sekedar sudah hatam, setelahnya kitabnya kita letakkan, kita jadikan itu adalah museum yang ada di rumah kita, ya. Peninggalan kenangan kitab yang sudah Ana pelajari dengan Habib Hasan, gak seperti itu, ya. Kitab walaupun itu sudah hatam ataupun masih kurang paham untuk membaca daripada kitab tersebut, maka enggak apa, baca saja di atasnya hadis-hadisnya itu dibaca. Karena walaupun kita tidak paham, ya kita sudah mendapatkan pahala membaca daripada hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i itu punya murid namanya Al-Imamul Muzani. Imamul Muzani itu dia katakan, Ana baca kitabnya, Ana punya guru Ar-Risalah Al-Nusyairiyah, itu Ana baca sampai 50 kali. Dan tidaklah setiap kali Ana baca itu kitab kecuali itu menambahkan daripada faedah yang baru. Dia baca satu kitab, dapat lagi faedah. Dia baca lagi, dapat di kitab yang sama, kalimat yang sama, ibarat yang sama. Akan tetapi karena dia membacanya berulang-ulang dan dengan tujuan dia itu mendapatkan ilmu, maka Allah kasih faedah-faedah yang baru lagi. Dia baca hari ini dapat faedah baru, kata tamat. Baca lagi, dapat lagi faedah yang baru yang tidak dia pahami sebelumnya. Ya. Dan itu namanya ilmu. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada habisnya. Makanya Al-Qur'an ini, ya, itu tidak akan ada habisnya. Setiap daripada generasi-generasi, daripada mufassir mereka menunjukkan uraian tafsiran yang berbeda-beda. Dari dulu sampai zaman sekarang mufassirnya mereka mentafsirkan Al-Qur'an dengan cara yang berbeda-beda. Makanya tafsir Al-Qur'an itu kan banyak. Dan asah kutub tafsir Imam At-Tabari karena dia mentafsirkan kitab dengan riwayah dari sahabat dan juga mungkin daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibaca terus dan insya Allah setiap kali kita baca kita mendapatkan ilmu yang baru dan kita amalkan. Itu seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ustaz Saifuddin tadi, kalau kita ingin punya keturunan yang baik maka kita berbuat baik, kita jadi orang yang saleh seperti apa yang diceritakan dalam ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi ketika Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir, ya. Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Khidir mendatangi daripada sebuah pulau, yang mana di pulau tersebut ketika beliau datang ada rumah yang mau roboh, ya. Nabi Allah Khidir alaihi salam mengajak Nabi Allah Musa untuk membenarkan tiang yang ada di rumah tersebut, ya. Karena di rumah tersebut ada anak kecil. Nabi Allah Musa katakan, setelah Nabi Allah Khidir tidak jawab dan di akhirnya baru dijawab oleh Nabi Allah Khidir, Allah Musa katakan, kenapa ini rumah kau benarkan, ya? Kenapa kau tidak ambil gaji? Kata Nabi Allah Khidir alaihi salam memberikan alasan bahwasannya penghuni rumah anak kecil ini
mereka mempunyai apa? Abwakana abuhuma sholihan. Orang tua mereka adalah orang soleh. Orang tua mereka adalah orang soleh. Nah, ditafsirkan oleh ulama apa dan juga disebutkan oleh Abu ya Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya. Beliau katakan abuhuma di sini, abahnya ini itu adalah kakek dia yang ketujuh. Bukan abah langsung, bukan. Bukan abah daripada dua orang ini langsung, bukan, tapi kakek dia yang ketujuh. Kakek dia yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh sini itu bisa memberikan manfaat bahkan sampai cucunya yang sudah generasi yang ketujuh. Dikarenakan apa? Allah itu benarkan dikarenakan orang tuanya orang soleh, kakeknya yang ketujuh orang soleh. Kayak ini memberikan makna bagi kita yang menginginkan keturunan, anak, cucu dan seterusnya, yang ingin jadi mereka itu adalah orang baik, maka kita harus menjadi orang yang baik, termasuk juga cara menjadi orang baik itu dengan menjadi istri yang baik. Karena di dalam mendidik anak itu istri paling penting, istri nomor pertama. Nah, dikatakan di dalam bahasa-bahasa Arab itu al-ummah madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama, sekolah pertama, guru pertama bagi seorang anak. Sebelum kita masuk sekolah ataupun keseharian kita yang biasa saja seperti akhlak kita ini atau omongan kita itu selalu diajarkan oleh ibu kita. Ya, bukannya abah nggak mau mengajar, bukan, tapi karena bapak itu lebih sibuk di luar. Ya, ketika dia sudah sampai di rumah, ya, mungkin dia sudah merasa jenuh, sudah capek. Ya, jadi untuk mengajarkan anak itu susah, dan yang kuat dengan tangisan, rengekan ataupun manjaan anak itu hanya seorang ibu. Maka ibu lah yang cuma bisa satu-satunya mendidik anak. Makanya dikatakan al-ummah madrasatul ula. Ya. Jadi kalau pengen anak baik, ya cari juga ibunya untuk anak itu yang baik. Tidak harus dia harus paham bisa baca kitab atau bisa mengartikan kitab, minimal dia berperilaku berakhlak dengan akhlak yang baik, ibu yang soleha, yang menjaga sholatnya, menjaga auratnya, yang tahu batas-batas dia menjadi seorang perempuan, dan juga dia bisa menyalurkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Cukup, yang nggak harus ustazah atau apa. Kalau bisa dapat itu maka itu adalah suatu rezeki. Kalau nggak bisa ya cukup jadi perempuan yang dan juga jangan tergiur ataupun jangan lupa, jangan jadi orang yang ketika mempunyai keturunan yang baik, garis keturunan yang bagus, orang tua yang bagus, itu nanti melupakan kita, akhirnya kita merasa sombong, ya, merasa diri kita adalah orang yang bagus, keturunan yang bagus sampai sini. Nah, jangan jadi orang seperti itu. Nabi Allah Hud alaihissalam mempunyai istri masuk neraka. Nabi Allah Nuh alaihissalam mempunyai anak yang durhaka. Ya, kata Nabi saja, jangankan Habib, ya, Nabi saja punya anak masih kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dan juga daripada Al-Ustaz Nuruddin tadi menyampaikan kepada kita satu hadis kepada Nabi Muhammad, alim jadi orang alim, bisa jadi orang alim muta'alim yang belajar, bisa juga jadi orang yang belajar mustaqim mendengarkan, tidak bisa mendengarkan juga cukup jadi orang yang muhib, cinta dengan ilmu, cinta dengan orang membawa ilmu, cinta dengan majlis ilmu, cinta dengan orang-orang yang hadir majlis ilmu. Kalau tidak bisa hadir, tidak bisa mendengarkan, cukup berdoa. Ya, insya Allah kita semua digolongkan menjadi orang yang tersebut. Kita jadi orang alim, kita jadi muta'alim, kita jadi mustami', kita jadi juga orang yang muhib. Dan juga karena di sini bukan nggak ada istilahnya perpisahan.
perpisahan itu nggak ada atau apa. Ini hanya ikhtitam pengajian. Ikhtitam pengajian, jadi jangan terlalu dibuat jadi suatu hal yang besar ataupun yang menyentuh atau apa ya. Nantinya, insya Allah nanti kita juga akan tinggal di sini, kita bersama kalian, atau antum pendukung atau antum yang jadi apa namanya penolong lah, menjadi pembantu, bukan pembantu ibaratnya ihtibabu, bukan, tapi pembantu daripada agama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pembangunan ataupun jalan dakwahnya kita ini tidak bisa lancar kecuali dengan adanya antum semua. Insya Allah dari payahnya antum ini dibalas langsung oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah anak abuya ataupun yang lain kita nggak bisa balas apa-apa, tapi kita janjikan semuanya akan dibalas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dari di sini pembacaan Al-Fatihah agar semua daripada amal ibadah kita, pengajian kita ini semua daripada gerak gerik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada langkah kaki kita untuk hadir daripada majlis ilmu itu adalah langkahnya kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, daripada segala penyakit kita, dan daripada segala apa yang akan datang daripada dosa-dosa kita, semuanya kita minta kepada Allah untuk menjadi penghapusan dosa kita. Kita minta kepada Allah juga kita dipanjangkan umurnya, ya bukan hanya panjang tapi maksiat, tapi kita minta dipanjangkan umur kepada Allah agar kita tetap eksis di dalam taat kepada Allah, eksis di dalam agama, eksis di dalam kita berinteraksi kepada manusia dengan suatu hal yang baik. Ya, kita doakan kepada Allah siapapun yang ada penyakit di anggota kita ini ataupun orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang kita sayangi, kita minta doakan dengan kita majlis mulia di malam 16 Ramadan ini agar semua penyakit kita, penyakit orang tua kita, penyakit orang-orang yang kita cintai itu semuanya diangkat, dan penyakit-penyakit yang sudah lama itu kita minta penyakit tersebut menjadi kafarah, menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita. Dan juga dengan duduknya kita di sini, selalu hadirnya kita di sini, kita hanya minta nama kita ini ada di dalam hati yang ya, ketika kita meminta pertolongan, kita minta syafaat, kita minta dukungan, kita minta tempat duduk yang langsung berhadapan dengan Nabi besar Muhammad, ataupun ketika kita meninggal nanti tangan kita bisa digandeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa duduk bersama di surga nanti, bercanda gurau, melihat senyuman Nabi besar Muhammad, melihat indah mukanya Nabi besar Muhammad, mencium pada tangan Nabi besar Muhammad, duduk daripada Nabi besar Muhammad, berkumpul dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, Al-Rashidin, dan juga bisa berkumpul, kita bisa melihat bersama, juga kita bisa kita daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakin Allah mengumpulkan kita ini sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh para sahabat kita, dan jalan kita ini tidaklah kecuali dengan jalan yang lurus, jalan yang sudah dijalankan oleh para salaf. Pun juga diingatkan kumpulan kita ini dilestarikan, diabadikan, jadi kumpulan terbaik, kumpulan yang bisa bermanfaat, kumpulan yang bisa bermanfaat baik untuk kita juga untuk orang-orang kita sayang. Hadisnya pun dapat ada اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة
وفاطمة الزهراء سعدونا يا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أبو يا ملكي والعطاء المعلوم قراتني الملهوم إنكم بأضراء لأبو يا ملكي إنه بالوادي جد لنا بالوالي إنكم بأضراء سعدونا يا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى فوزنا في الأخرى يا مهين المطلوب والعطاء الموهوب قراتني المكروب إنكم بأضراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران غرات للحيران إنكم بأضراء سدونا دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا وهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غرات يا سياد إنكم بأضراء يا وهيل الإسعاد والعطاء ذي هواب أمينة المختار إنكم بأضراء قولوا جميعا صدونا دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ويل الجهاد والمنهي والمفاد والترك والغرات إنكم بأضراء يا ويل الحماد يا جمال الحملات يا رجال العلمات إنكم
سعدنا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي لوالدينا ومولودنا والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد شخص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي